Oke, dulu semua ketemu lagi dengan Jos Entertain. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan dengan siapa lagi? Dengan Deno Rahma. Mbak Deno Rahma. Mbak Deno ini salah satu seniman. Seniman semua hal dilakuin ya. Semua hal dilakuin mulai dari nyanyi, terus jatilan, ketoprak juga ya. Teater dan lain-lain. Ya. Hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Mbak Deno Rahma. Oke, Lur? Simak terus, Lur. Kesempatan yang istimewa. Sudah lama sebenarnya pengen kesini. Iya. Nggak sempat. Saya sudah berkali-kali janji mau kesini, cuma kalau saya pas bisa, Mbak Rahma yang nggak bisa. Kalau Mbak Rahma yang bisa, saya pas kebetulan masih di perantauan gitu. Hari ini kebetulan kita pas sama-sama kosong gitu ya. Saya punya panggilan khusus buat beliau, tapi itu privasi. Privasi ya. Privasi. Oke, Deno Rahma, awal mulanya gimana? Bisa seneng ke dunia seni, terjun ke dunia seni, terus sampai sekarang begitu banyak masanya. Bisa cerita, awal mulanya seneng seni gimana? Saya ingin tahu, ingin Mencoba melakukan, gitu ya. Biasa kepo gitu. Kepo. Kalau orang sendiri, orang tua sendiri, apakah ada garis keturunan orang seniman semua? Ada Simba. Oh, Simba ya, di bidang? Dulu dia juga di Kejadilan juga. Kejadilan Dia juga, pengedang, ya. juga pengrapit. Oh, jadi memang ternyata dari mbah-mbahnya Mbak Rahma ini ternyata ini juga ya, orang-orang seni juga gitu. Kadang kalau saya lihat historinya beliau ini dari pagi, siang, malam itu full, pulangnya sampai kadang tengah malam gitu, besok pagi masih lanjut lagi gitu ya. Itu orang tua nggak protes atau kesannya orang tua gimana sih? Anak wedok gitu kan, seorang anak perempuan dari pagi pulang malam gitu, besok pagi berangkat lagi, orang tua gimana kesannya? Ya yang penting itu kepercayaan dulu. Kita bisa mempercayai orang tua. Dari awal memang orang tua sudah support ya? Memang dari dulu kan, dari kecil aku udah mandiri. Jadi orang tua udah percaya, misalnya aku bisa jaga nama, bisa jaga kehormatan dan lain-lain. Oh, luar biasa ya. Jadi itu salah satu kunci totalitas dari Mbak Rahma itu dari orang tua, itu yang paling penting ya, karena doa restu dan izin dari orang tua itu memang paling utama. Makanya yang membuat Mbak Rahma ini kemana-mana juga jadi tenang karena dari restu dari orang tua gitu ya. Ini kan sedang masa pandemi ya, Mbak Rahma. Banyak sing orang seniman tentunya sambat ya, karena mau pentas izin nggak bisa, terus kalau izin bisa kadang kita harus menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Itu gimana sejauh ini untuk mengisi waktu atau untuk apa anak-anak seniman itu seperti apa yang di bawah naungan? Biasanya tuh teman-teman untuk masa pandemi saat ini kita mengadakan kayak semacam streaming, udah Streaming ya? Oh, jadi streaming, jadi live streaming gitu? Iya, tapi itu buat penonton yang terbatas. Iya, oh gitu. Nggak dibuat umum gitu, cuma live streaming. Terus kalau misalnya seperti itu, ini gimana kan mereka kan kita seniman kan juga butuh pemasukan segala macam ya. Kalau streaming itu kan berarti modal dari kita sendiri Iya, atau? dari kita sendiri untuk kita. Begitu. Terus Iya. dapatnya ini apa ya? Upah seperti itu gimana? Tidak sih, sebenarnya kan kalau untuk masa-masa pandemi saat ini, ibaratnya kalau kita misal mau nari, kita mau iuran atau entah buat apa, biasanya pada mau. Oh gitu. Dia Berarti kan udah punya jiwa sendiri, gimana sih masa pandemi kayak gini kan, haus kan akan pentas betul. sudah selama 2 tahun lebih tidak ada pentas kesenian jadilan, tidak ada tontonan. Ya teman-teman dari kesenian ya Cah Jadilan itu alhamdulillah bersimpati pada ingin ikut melestarikan lah. berarti ketika pentas virtual live streaming itu mereka nggak dapat bayaran? Ya tidak dapat, dia memang tulus dari hati. Oh, jadi ternyata kalau ada yang bilang seniman itu mata duitan gitu ya, itu nonsen ya. No. Apalagi di masa pandemi ini malah patungan ya. Iya. Patungan hanya untuk sekedar pentas itu tanpa dibayar gitu. Itulah beda seniman dengan profesi lain. Mereka cukup pentas saja sudah memuaskan hati, ada kepuasan tersendiri tanpa dibayar gitu ya. Bahkan malah nombok ya. Ya. Bahkan malah nombok loh. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita bicara
salah satu komunitas seni di Yogyakarta ini, di mana komunitas ini dipimpin oleh Mbak Rama langsung. Luar biasa, seorang wanita yang bisa jadikan kita teladan gitu ya, namanya Cah Jadilan Jogja gitu ya. Nah, bisa diceritakan Mbak Rama, awalnya gimana sih bisa terbentuk CJ ini? Awalnya tuh dari Cah Jadilan Jogja, memang di Bantul sekarang khususnya ada banyak penari tapi tidak punya suatu wadah gitu. Nah, Cah Jadilan ini adalah wadah pecinta seni. Entah gitu. Nanti ada yang ibaratnya suka menari, ada yang bisa mengrawit, ada juga penonton, ada juga yang bisa apa-apalah. Berarti meskipun namanya jadilan tidak terbatas di orang penari jadilan aja ya, bisa jadi pengerawit atau ada penikmat juga, kan ada orang penikmat. Oh gitu. Berarti wadah Cah Jadilan ini bukan cuma pelaku seni ya, tapi penikmat seni juga, pengamat seni juga gitu ya. Terus kalau sekarang sudah ada berapa anggota kira-kira? Banyak ya? Tidak terhitung. Tidak terhitung ya? Iya. Ada di mana-mana ya. Ada yang di luar Jogja? Iya, ada. Di luar Jogja ya. Luar biasa ya. Seorang wanita mampu mengorganisir sebuah wadah organisasi namanya Cah Jadilan Jogja. Teman-teman semua harus lihat kan. Pentasnya banyak di YouTube ya. Iya, kan? Banyak di YouTube sudah banyak. Dan terakhir kemarin pentas terakhir di akhir bulan ya, ulang tahun CJ yang ketiga. Mohon maaf saya nggak bisa datang. Mas udah janji mau datang sebenarnya, cuma aduh itu tiba-tiba ada meeting, jadi ya akhirnya ya hari ini baru bisa datang gitu ya. Terus keluh kesahnya apa, Rama, selama berkecimpung di dunia seni kan selain tadi banyak nombok pasti ya, namanya ketua gitu kan, anak buahnya aja pada patungan, ketuanya kan pasti nombok. Selain itu apa keluh kesahnya? Kadang juga gimana ya, namanya juga ngomong anak banyak. Ngomong anak banyak gimana? Meskipun masih muda ini anaknya banyak. Anaknya banyak loh ini. Ada berbagai macam. Ada sampai ratusan lebih ya? Ya banyak. Oh oke. Berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, itu yang harus bisa ngomong. Ya ada yang sulit juga untuk diajak komunikasi, juga ada yang mudah diajak komunikasi, gitu ya. Ada yang mau solid, ada yang mau loyal, dan berbagai macam. Dengan berbagai karakter orang ya yang ada di CJ. CJ ini masanya terbilang salah satu komunitas seni yang masanya cukup besar di Jogja ya. Kalau nggak salah, kalau cuma ratusan saya pikir lebih lah itu ya. Lebih, jadi dengan berbagai karakter. Pernah nggak terjadi sedikit salah paham atau konflik sama anggota yang paling menguras energi dan pikiran sebagai seorang ketua? Ya ada ya. Ada ya. Itu cuma sebenarnya masalah ada juga di organisasi itu mesti ada masalah pribadi, tapi nanti ada juga ke bawah ke komunitas. Nah, nanti komunitas kan kita harus punya gimana ya, tindak tegas lah. Betul. Enggak cuma sekedar ingin tenar atau ingin jadi anak buahnya Mbak Pram. Tapi kan itu tadi ada yang bermacam-macam. Usianya sekarang udah berapa? Udah genap 25 tahun. Udah genap. Baru 25 tahun loh. Baru 25 tahun mengorganisir begitu banyak orang dengan berbagai karakter tuh, saya pikir nggak mudah gitu. Sulit. Ya. Sulit sekali itu pasti. Kita aja kadang kayak saya mengorganisir paling 28 orang karyawan itu pun kadang setengah mati gitu ya, apalagi ratusan gitu ya. Kalau Cah Jadilan sendiri itu apakah anggotanya terdiri cuma dari personel-personel ataukah ada dari grup Jadilan ini ikut gabung, grup Jadilan ini multi ya? Iya, multi. Ada dari yang grup, ada dari personel. Berarti kalau gitu tidak sedikit anggota yang jauh lebih tua daripada ketuanya. Iya. Banyak biasa. Ada yang tua juga ada, yang anak-anak kecil pun juga ada. Anak kecil juga ada. Ya, memang konsepnya dari Mbak Rama ini untuk merangkul semua, karena dari multi talent, multi usia, multi latar belakang juga. Jadi ternyata sambil mengalir terbentuk sendirilah rasa kekeluargaan dan memiliki itu gitu ya. Oke. Terus next dari CJ sendiri untuk event-event selanjutnya mau ada apa ini kira-kira dalam waktu dekat? Ya mungkin bulan-bulan awal tahun lah, besok kita mau ada event lagi. Awal tahun ya, pentas lagi ya. Pentas lagi. Semua anggota. Ya biar sedulur-sedulur Cah Jadilan biar guyup. Paribasane nglumpukke balung pisah. Oh gitu. Ini menjadi contoh buat kita semua. Jadi meskipun di masa pandemi,
meskipun di masa susah. Kita tetap bisa Iya. berkarya ya. Bisa berkarya dan penting jangan mengeluh ya. Jadi sebenarnya kita semangat punya, iya kita sebenarnya punya potensi-potensi yang harus kita kembangkan. Jadi jangan Kadang cuma tuh orang juga merasa kayak malu nggak pede gitu. Nah. Padahal kita punya banyak bakat tapi dia kadang malu. nah satu-satunya komunitas di Jogja yang ketuanya perempuan mungkin cuma CC ya. Ya pasti mau nggak mau kita harus ada komunikasi atau urusan dengan komunitas lain. Nah, untuk sejauh ini gimana komunikasi dengan komunitas lain? Alhamdulillah baik. Kemarin juga contohnya di anniversary kita juga mengundang beberapa komunitas ya alhamdulillah. CJ itu gelem guyup, gelem ngundang, gelem apa ya namanya? Belum merangkul lah ya, Gelem belum rangkul. merangkul ya. Dalam satu acara itu kan apalagi anniversary. Iya, betul. Harusnya jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, beberapa minggu yang lalu itu CJ merayakan ulang tahun anniversary yang ketiga. Nah, di ulang tahunnya itu ternyata CJ mengundang berbagai komunitas untuk gabung. Biasanya kalau sebuah komunitas ulang tahun biasanya yang pentas cuma orang dalam itu gitu ya. Tapi CJ bisa merangkul. Jadi acaranya panjang tuh dari pagi sampai hampir maghrib gitu ya. Untuk Kita kemanusiaan. juga punya slogan ya, satu rasa satu jiwa. Nah, itu dia. Ini tadi yang mau saya tanyakan, apa arti satu rasa satu jiwa? Ini dalam loh ini ya. Ya ini itu kan satu itu banyak maknanya. Nah, itu. Ya kalau satu rasa itu nanti ada rasa senang, Hmm. ada rasa ya sedih, ada banyak lah rasa-rasanya. Oke, itu dirasakan bersama Iya. gitu. Satu rasa, satu jiwa. Nah, Nah, nanti ada juga itu jiwa sosial ada, di jiwa kesenian juga ada. Oh, gitu. Hiburan Juga ada gitu ya, senang-senang juga ada. Oh, gitu Jadi ya. kita tuh nggak cuma CJ itu memang ada baksos juga. Jadi kita tuh nggak jadilan, nggak pandemen jadilan. Oke. Kita juga peduli dengan masyarakat. Oh. Mantap. Deh. Jadi maksudnya satu rasa satu jiwa itu bukan cuma untuk lingkup komunitas saja, tapi untuk sebisa mungkin untuk masyarakat ya. Seorang wanita muda punya pemikiran sedalam ini. Saya aja nggak kepikiran tuh kan. Saya yang penting satu piring, satu lauk, satu rasa satu jiwa. Ternyata dalam saya sering baca ya, cuma baru sekarang bisa tahu maknanya gitu ya. Dari pribadi Mbak Rama sendiri kan popularitasnya cukup di daerah kawasan Jogja terutama Batu ini kan cukup luar biasa gitu ya. Ada nggak sampai yang mungkin ada fans gitu ya yang rese gitu kan namanya kalau naik motor geng itu kalau nyanyi sampai jam berapa? Setengah satu, jam 12. Jam 1. Kadang pulang sendiri, bayangin aja malam-malam setengah satu cewek naik geng pulang sendiri itu. Ada nggak yang sempet rese gitu di Ya, pas alhamdulillah pentas? sih. Kalau di perjalanan pulang sih aman kalau Hmm. pakai air cuma kan Serem kalau- lah, orang mau goda kan ya, serem. kan udah pakai jaket gitu ya, pakai helm rambutnya dikasih Aduh. dalam. Itu tak cowok banget itu kan. Oke, tadi bahas CC ya, semoga CC semakin sukses dan tentu saja seperti kanunya ya, slogannya satu rasa satu jiwa. Jadi kehadiran CC ini semoga bisa dirasakan oleh semua masyarakat, bukan cuma orang jadilan aja gitu, orang seni semuanya, bahkan masyarakat umum pun ikut terdampak dengan kehadiran CC ini gitu ya. Mbak Rama ada pesan nggak buat teman-teman seniman khususnya jadilan gitu ya, supaya tetap berkarya? Dan kadang kan banyak yang mengeluh, wah pandemi gak iso mangan, tapi ternyata Mbak Rama bisa membuktikan kok tidak semudah itu kita bisa dikalahkan. Ada tipsnya nggak untuk mereka? Ada, kita bisa terkadang kan orang nggak bisa gimana ya, rasa bersyukur. Oh. Ya, kita harus bisa bersyukur dan kita juga bisa menikmati, menjalani. Insya Allah Gusti memberi jalan untuk kita semua. Ya itu jadi satu tetap bekerja keras, yang kedua jangan lupa berdoa gitu ya, pasti ada jalan dan restu dari orang tua gitu ya. Pastinya itu nomor satu itu. Mudah-mudahan bisa awet ya. Sebenarnya saya juga anggota tidak tetap. Nah, ini kan sampai ada di seberang, Iya. seberang. Iya, karena saya terkendala jarak dan waktu. Sebenarnya saya ikut grup dan saya insya Allah selalu support lah untuk CC gitu ya. Cuma untuk kehadiran ya
Ya terbatas, saya juga sebenarnya pengen ikut ngumpul sama teman-teman CC gitu ya, cuma belum ada waktu gitu. Oke, mungkin sementara itu Mbak Rama, salam buat teman-teman CC, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan ya. Seorang wanita itu harus gila loh, saya aja nggak mungkin sanggup gitu. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan ya untuk teman-teman CC, semoga sukses, kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke. Oke, terima kasih Lur. Sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Rama. Buat teman-teman semua yang suka konten ini, Ya, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Jones Entertainment. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Oke, dah.